Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nanaku sekalian? Baik, bukan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya akan menerangkan tentang keteladanan Rasulullah SAW periode Mekah. Ada yang perlu kita tahu, yaitu tentang SK, KD, peta konsep, dan materi. Ya, ini untuk SK standar kompetensi, yaitu memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat Islam, membina umat periode Mekah. Terus untuk kompetensi dasar, 1. Menceritakan dakwah Rasulullah periode Mekah. 2. Mendiskusikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Untuk peta konsep, yaitu dasar hukum, dan selanjutnya sejarah dakwah Rasulullah, dilanjutkan dengan dakwah di Mekah, terus strategi dakwah Rasulullah SAW. Untuk sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah, masyarakat Arab jahiliyah periode Mekah, masyarakat di zaman Rasulullah SAW disebut jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral maupun hukum. Di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum minuman keras sudah dianggap biasa. Untuk bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang menang dalam pertempuran. Untuk pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, ini juga terjadi pada Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum hijrah. Wahyu pertama diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamai surat Makkiyah, meliputi 89 surat. Ajaran Islam periode Mekah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah selain kepada Allah taala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas disebutkan 1-4 ini adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tiada pula diberanakkan, dan tidak ada orang pun yang setara dengan Dia. Selanjutnya adalah tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Ini ajaran yang ada di Mekah. Kematian adalah satu yang pasti adanya. Kematian merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Bagi yang beramal soleh, di alam akhirat memperoleh kenikmatan. Bagi yang buruk, durhaka kepada Allah Ta'ala, mendapat siksa. Selanjutnya adalah ajaran kesucian jiwa. Kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Terus yang selanjutnya adalah ajarannya persaudaraan dan persatuan. Tidak dianggap beriman orang muslimin di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu dengan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Orang yang pertama yang menyambut ajaran Rasulullah SAW adalah istrinya sendiri. Ini yang pertama, Khadijah bin Khawalid, terus Ali bin Abi Thalib. Bentar, maaf kepencet.
Yang ketiga adalah Zaid bin Harisah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang diajak oleh Abu Bakar ini adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Yang selanjutnya dakwah terang-terangan. Tadi dengan cara sembunyi-sembunyi, terus Rasulullah melakukan dakwah terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. 2. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Dan Rasulullah SAW yang terakhir ini adalah menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah. Ini adalah yang terang-terangan. Dan selanjutnya reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Terus mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat nanti. Kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka menolak kaum menghentikan menyembah berhala. Yang selanjutnya, terima kasih. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.